Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الآباء والأمهات والإخوان والأخوات, bapak-bapak dan ibu-ibu, para anggota keluarga muslim Angkatan 99 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, atas izin Allah, rahmat dan karunia-Nya, pada petang hari ini, di hari Sabtu tanggal 19 Zulqa'dah bertepatan dengan 18 Juni 2022 Hijriah, 2022 Masehi, maaf, 1443 Hijriah, kita dipertemukan Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan yang diberikan rahmat oleh Allah, diberikan ketenangan, dan mudah-mudahan dilapangkan hati untuk menerima hidayah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan segala kemampuan, berkorban dengan apapun yang bisa dia korbankan, dengan cucur air mata, bahkan tetesan darah, demi menyampaikan amanah, menasihati umat, dan menyampaikan risalah yang diembankan kepadanya sampai kita insyaallah ta'ala menjadi pengikutnya yang setia, sehingga dengannya kita selamat di dunia dan berbahagia di akhirat. Oleh itu tidaklah elok majlis kita kalau tidak diiringi dengan salawat dan salam kepadanya, karena salawat dan salam itu akan menambah kita semakin dekat kepadanya hari kiamat. Inna aqrabakum ilayya manzilan yawmal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Sesungguhnya yang paling dekat kepadaku tempatnya di akhirat di antara kalian adalah orang-orang yang paling sering berselawat
kepadaku. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat, para anggota keluarga muslim yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Peristiwa penting dan pelajaran hikmah di balik hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa hal ini penting? Karena hijrah menjadi tonggak sejarah perubahan dari titik lemah kepada mulai menyusun kekuatan, membangun sebuah kedaulatan yang diridai dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang berhak mewarisi khilafah di atas permukaan bumi adalah orang-orang yang beriman, yang menjalankan dan menegakkan syariat yang Allah turunkan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Apabila datang kepadamu dariku petunjuk, barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak perlu takut dan jangan khawatir. Dalam ayat surah Al-A'raf, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku tak akan tersesat dan tidak pula akan melarat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, di saat orang-orang hampir semuanya di permukaan bumi, khususnya di tanah suci Makkah, berpaling dari petunjuk Allah, meninggalkan ajaran-ajaran yang pernah diajarkan oleh para Rasulullah, diutuslah Nabi kita alaihi salatu wassalam di sebuah lembah di kota Makkah, yang di situ terdapat awwalu baitin wudi'a linnas, rumah pertama yang dibangun untuk beribadah bagi manusia. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang diciptakan untuk manusia beribadah menjadi kiblat di permukaan bumi adalah yang terletak di Bakkah, yakni Makkah. Hudan menjadi petunjuk, wa mubarakan yang diberkahi, wa hudan lil alamin, dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Nabi alaihissalatu wassalam sebelum beliau diutus, semua orang secara aklamasi dan sepakat bahwa tidak ada orang yang lebih hebat dan tidak ada yang lebih amanat, yang lebih baik akhlak dan tinggi martabat dari Nabi kita alaihissalatu wassalam. Beliau bergelar sebelum diangkat jadi Rasul dengan gelar Ar-Amin, yang digelar oleh masyarakat setempat di mana beliau lahir, tumbuh dan berkembang sehingga menjadi seorang yang kuat. Mereka sendiri bergelar Al-Amin karena secara empiris, secara pengalaman mereka melihat langsung bagaimana Nabi alaihissalatu wassalam dalam segala perbuatan dan tindakan. Keluarlah gelar ini tanpa ada pengajuan dan tanpa ada memberkas persyaratan, tapi secara otomatis mereka memberikan gelar Al-Amin. Beliau juga digelar dengan At-Tahir, orang yang bersih, amanah dan bersih. Tapi subhanallah, di saat beliau mulai diangkat jadi Rasul,
berdakwah membawa kepada perubahan dari jahiliyah kepada ilmu pengetahuan, dari gelapnya kejahilan kepada terangnya keadilan, dari kezaliman dalam segala tingkat dan level kepada keadilan yang dirasakan oleh semua tingkatan dan lapisan masyarakat. Dari perang yang senantiasa berkecamuk walaupun hanya sebab-sebab yang sepele, kepada kedamaian yang membuat orang berpikir jernih dan bisa memikirkan pembangunan. Dari taklid buta tanpa ilmu kepada mengetahui kebenaran dengan dasar yang ilmiah. Dari saling merendahkan dan saling melecehkan, tidak memberikan hak kepada yang berhak, kepada saling memuliakan, saling meninggikan, saling menyayangi, bahkan sampai Nabi SAW pada akhirnya menciptakan sebuah generasi yang tiada tandingannya dalam seluruh masa dan situasi, yaitu yang bisa mementingkan saudaranya, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan saudaranya sekalipun mereka sendiri sebenarnya dalam kesulitan. Subhanallah. Inilah keyakinan yang membuat mereka selalu menjadikan yang terbayang di hadapan mata adalah kebahagiaan setelah mati dan menutup mata. Masa depan mereka adalah di surga, bukan di hari tua. Kebahagiaan mereka adalah di surga, bukan mengumpul harta, tahta dan kekuasaan. Oleh itu pertanyaan mereka selalu kepada Nabi SAW adalah, tunjukkan kepadaku amalan yang mendekatkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Apakah mereka ketinggalan di dunia? Ternyata tidak. Mereka juga menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, dan mereka juga menjadi penggerak ekonomi yang mumpuni, yang senantiasa punya prinsip mencari rezeki dengan banyak berinfak dan berwakaf di jalan Allah. Mereka juga mereka adalah ahli-ahli berpolitik, bukan lagi kelas lokal tapi sampai kelas internasional. Nah, di saat di Mekah lahan dakwah tidak lagi subur, situasi dan kondisi tidak lagi kondusif, Nabi dan para sahabat sudah hampir tertutup untuk mendapatkan kesempatan berdakwah, khususnya setelah meninggalnya ibunda Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah radhiyallahu anha, dan meninggalnya Abu Talib ibn Abdul Muttalib ibn Hashim Al-Hashimi, paman Nabi alaihissalatu wassalam. Saat itu orang-orang Quraisy leluasa untuk menekan dan mengintimidasi, melakukan persekusi dan provokasi, segala bentuk jalan untuk menghalangi dan memupus dakwah Nabi mereka lakukan. Nabi mencoba untuk mencari suaka dan dukungan ke Taif, yang notabene adalah tempat saudara sepersusuan, tempat orang-orang tua, paman-paman dan bibi sepersusuan, karena orang Mekah banyak menyusu di daerah Taif, karena memang kebiasaan orang Arab dulu adalah menyusukan anak-anaknya di kabilah-kabilah yang lain, dan Nabi kita alaihissalam dulu disusukan di Badia Bani Sa'ad yang merupakan bagian dari kawasan Taif. Namun yang beliau dapatkan bukan sambutan yang menggembirakan, tetapi penolakan yang merendahkan.
Orang-orang Taif mengusir Nabi dengan mengirim orang-orang jahil, anak-anak, untuk menghina Nabi SAW, melemparinya dengan batu sampai tumit beliau berdarah. Saat itu datang kepadanya malaikat untuk menawarkan, malaikaul jibal, malaikat gunung, untuk menawarkan untuk menghancurkan orang-orang kafir Quraisy. Lau syi'ta la'udbiqanna alaihimul akhshabain, la'udbiqanna alaihimul akhshabain. Kalau kamu mau, hai Muhammad, saya akan timpakan, tautkan kedua gunung besar di Mekah ini di atas mereka. Tapi subhanallah, Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah rahmatan lil alamin. Demikian pula umat yang mengikutinya mesti menjadi rahmatan lil alamin. Dakwah yang mengikuti Nabi bukan untuk menghabisi, tapi adalah menghidupkan. Bukan untuk balas dendam, tetapi untuk membuat saling mencintai semakin dalam. Maka Nabi SAW mengatakan, Ya Rabbi, Allahumma illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabbi, andainya engkau tidak murka kepadaku, bagaimanapun kerasnya penolakan dari kaumku, aku tidak peduli. Inni la arju ay yukhrijallah min aslabihim zurriyatan ya'buduna Allah wahdah. Saya berharap mudah-mudahan Allah melahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka para keturunan anak-anak yang hanya beribadah kepada Allah SWT. Apa yang Nabi harapkan dan apa yang Nabi cita-citakan memang seperti itulah adanya, tetapi melalui proses. Di antara proses dalam dakwah yang tidak harus dilalui. Padahal Nabi adalah seorang kekasih yang kalau Allah menghendaki bisa saja dengan kun fayakun. Nabi berhasil dalam dakwahnya dan menyelesaikan tugasnya, tetapi semuanya berproses karena Allah SWT menginginkan kita mendapatkan peluang untuk menimba pahala dan kebaikan dari usaha menebar kebaikan dakwah yang diturunkan. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara dan saudari yang saya muliakan, Nabi SAW mendapatkan intimidasi dan penekanan tersebut. Banyak yang menyuruh atau meminta beliau untuk hijrah, tetapi pelajaran berharga bagi kita, Nabi tak berbuat kecuali atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selalu beliau mengatakan, inna lam nu'zan, kita belum diizinkan, tetapi sudah diizinkan untuk para sahabat, khususnya mereka yang tidak punya kerabat atau memiliki kerabat tetapi tidak lagi bersahabat, selalu menyebabkan kesulitan bagi mereka, maka diizinkanlah bagi mereka untuk hijrah. Mereka hijrah juga bukan dengan terang-terangan, subhanallah, karena memang kekufuran menghendaki pupusnya kebenaran, pupusnya keimanan. Mereka melarang dan menghalang-halangi. Hanya beberapa orang saja yang sanggup hijrah dengan terang-terangan. Misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang memang ditakuti dan disegani ketika dia akan hijrah ke Madinah. Dia mengumumkan kepada rakyat Makkah, man arada an tafqidahu ummuhu gadan falyantadhirni min wara'i hadzal sya'b. Siapa yang ingin ibundanya kehilangan dirinya besok, tunggu saya di belakang gunung ini, saya besok akan hijrah. Tetapi mereka tidak berani. Tapi Nabi SAW adalah orang yang pemberani, tetapi Allah SWT yang telah mengatur untuknya. Melihat banyaknya orang-orang yang hijrah, orang-orang Quraisy hampir melakukan pertemuan setiap hari untuk menyusun makar untuk menghalangi Nabi SAW. Sampai pada suatu hari yang genting dan menentukan, Nabi SAW diizinkan Allah SWT hijrah. Pada siang hari
lepas zuhur Nabi SAW di saat di musim panas, orang-orang sedang istirahat siang, beliau keluar menuju rumah Abu Bakar radhiyallahu taala dan mengabarkan kepada Abu Bakar. Ketika sampai ke rumah Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak biasanya beliau hadir di waktu seperti ini. Dan ketika sampai dan mengucapkan salam, beliau masuk dan mengatakan, "Akhriju man indak ya Abu Bakar." Keluarkan orang-orang yang ada di sekitarmu. Apa kata Abu Bakar? "Innama hum ahluka ya Rasulullah." Mereka ini semuanya adalah keluargamu. Subhanallah. Mereka aman, tidak ada yang akan membocorkan rahasia. Maka Abu Bakar, Nabi SAW memberitahukan berita gembira bagi Abu Bakar, yaitu uzina li bil hijrah ya Abu Bakar, sudah diizinkan bagiku untuk hijrah ke Madinah. Allahu Akbar. Aisyah radhiyallahu taala menceritakan kisah itu. Melihat ayahandanya saking girangnya menangis bercucuran air mata, padahal apa yang akan berlaku adalah bara bahaya, karena bersama Nabi SAW artinya menjadi target utama operasi khusus orang-orang Makkah, karena di malam atau sebelumnya atau di saat yang bersamaan orang-orang pun sedang rapat di Dewan Permusyawaratan Rakyat Mekah, itu An-Nadwa, Darun Nadwa, yang dihadiri oleh iblis yang menyamar sebagai seorang syekh dari Najd. Dia ingin ikut pertemuan tersebut dan ikut membahas bagaimana ingin melenyapkan Nabi SAW. Wa iz yamkuru bika alladziina kafaru liyukhrijuka aw yaqtuluka أو ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكر الله والله خير الماكرين. Ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menahanmu atau untuk membunuhmu atau untuk mengeluarkanmu. Mereka berbuat makar, padahal makar mereka hanya sebatas di dunia, dan Allah membuat makar yang meliputi langit dan bumi dan seluruh isinya. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Iblis ikut mendengarkan usulan-usulan. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau Nabi itu, Muhammad itu kita tahan sampai mati, kita kurung di sebuah rumah sampai mati. Ada yang mengatakan, Iblis mengatakan tidak, ini tidak tepat. Kemudian ada yang mengusulkan bagaimana kalau kita usir dari negeri ini sehingga aman kita di Makkah ini, kita asingkan dia ke negeri yang jauh. Iblis lagi-lagi berkata, ini juga tidak baik. Muhammad itu orangnya fasih berbicara, santun dalam berkata-kata, akhlaknya tinggi dan mulia. Iblis mengakui itu. Dan kalau kita usir dia ke negeri lain, nanti diberikan suaka oleh suku Arab, akhirnya mereka mengikuti ajarannya, pasti dia akan kembali lagi ke sini. Akhirnya datang usulan dari Fir'aunnya umat ini, sampai iblis pun angkat tangan kepadanya, yaitu Abu Jahal alaihi la'anatu rabbih. Abu Jahal mengusulkan, bagaimana kalau kita kumpulkan dari setiap kabilah seorang pemuda yang kuat dan terlatih, yang ahli memainkan senjata. Nanti di saat Muhammad keluar rumah, maka semuanya menyerang dan menombak atau memancungnya secara bersamaan, sehingga karena memang secara aturan hukum pada masa itu, siapa yang memulai maka dia yang pertama diminta pertanggungjawaban. Tetapi Abu Jahal mengusulkan semuanya sekaligus, sehingga ketika nanti ditanya siapa bertanggung jawab, seluruh kabilah mengatakan saya yang bertanggung jawab.
Artinya makarnya luar biasa, artinya darahnya nanti akan menjadi tanggung jawab seluruh kabilah. Tentu Bani Hashim tidak akan kuat memerangi seluruh kabilah. Akhirnya mau tidak mau mereka terpaksa menerima diat dan tebusan, dan ini makar disetujui langsung oleh iblis. Hakaza huwa ra'yu, hadza huwa ra'yu, inilah pendapat yang sebaik-baiknya, dan ini yang mereka sepakati. Lalu mereka di malam yang sangat menentukan itu, malam yang sangat menegangkan itu, Nabi SAW atas arahan dari Allah SWT, wa yamkuruna yamkurullah, mereka membuat makar dan Allah SWT membuat makar. Allah lebih baik, Allah lebih kuat, Allah lebih hebat. Nabi SAW malam itu tidak lagi tidur di rumahnya, tidak lagi tidur di tempatnya, dan meminta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu untuk tidur di tempatnya. Subhanallah, lihat Abu Bakar jadi menangis karena mendapat kesempatan hijrah bersama Nabi SAW. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ma alimtu ahadan min syiddatil farah yabki hatta ra'aitu Abu Bakrin radhiyallahu anhu yabki. Saya tidak tahu sebelumnya orang karena gembira menangis juga, sampai saya melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu saking gembiranya menangis. Waktu itu Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, ternyata Abu Bakar juga sudah mempersiapkan. Saya sudah siapkan 2 onta yang saya beri dan saya latih. Silakan diambil ya Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, saya mau ngambilnya tapi dengan harganya. Artinya saya beli. Dan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu setuju. Kaum muslimin dan muslimat, keluarga besar angkatan 99 Fakultas Kedokteran Pajajaran yang saya muliakan, saya hormati. Di saat itu orang-orang Quraisy menunggu di luar rumah Nabi SAW. Dari celah-celah dinding rumah mereka memperhatikan bahwa Nabi masih tidur, padahal di situ adalah Ali bin Abi Thalib yang juga dengan gagah berani siap menjalankan tugas dan memainkan misi, walaupun bahaya yang akan ditanggung oleh diri. Karena bisa-bisa kalau memang itu takdir akan dicabut nyawa dari dirinya atau dibunuh oleh orang-orang yang sedang mengintai Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib yang diberi nama oleh ibunya sebagai Haidarah, yaitu anak singa, memang membuktikan dirinya patut untuk menendang gelar tersebut. Seorang yang gagah berani, dan itu sudah terbukti sejak kecil lagi. Dia menjadi orang pertama dari kalangan anak-anak yang membuktikan diri sanggup bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Padahal risiko yang akan dihadapi ketika dia masuk Islam, dia bertanya ke Nabi atau berdiskusi dengan Nabi SAW, uslim walakin astashiru abi, saya ingin masuk Islam ya Muhammad, tetapi saya minta pendapat ayah dulu. Nabi kita alaihissalam mengatakan, la tastashir abak, jangan engkau minta pendapat ke ayahmu, sebab ayahmu sendiri tak berani membuat keputusan. Maka minta pendapat kepada orang-orang yang penakut, orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan adalah musyawarah yang sia-sia. Maka mintalah kepada para pemberani. Akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu masuk Islam tanpa minta pendapat ayahnya, membuat keputusan yang menentukan arah kehidupan. Yang ayahnya yang sudah dewasa dan banyak jasa, tapi tidak bisa menikmati hasil sama sekali, dan dia karena berani membuat keputusan akhirnya menjadi orang-orang atau bagian dari orang-orang yang dimuliakan, menjadi orang keempat dari sahabat yang paling dimuliakan, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral kiram, barangkali ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW menyuruh orang Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempatnya? Ma'asyiral kiram,
pertama adalah untuk mengelabui, dan ini bagian daripada makar yang telah ditentukan, yang telah ditunjukkan Allah SWT. Yang kedua, dan tak kalah pentingnya adalah Ali sengaja disuruh oleh Nabi untuk tinggal mengembalikan amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau oleh orang-orang Quraisy yang notabene memusuhinya. Subhanallah. Walaupun mereka memusuhi Nabi SAW dan tidak menerimanya, artinya dakwahnya, tetapi mereka masih percaya bahwa Nabi tak berubah amanahnya, dan mereka yakin bahwa sesungguhnya Nabi tidak berubah akhlaknya. Tadi dalam berkata iblis tadi, ini Muhammad kalau dibiarkan pergi dari sini dengan aman akan disambut oleh orang lain, akan disambut oleh kabilah lain karena kemuliaan akhlaknya. Mereka masih mengatakan karena kemuliaan akhlaknya, diakui oleh iblis sendiri bahwa akhlaknya sangat mulia, maka dia akan disambut. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mereka tidak mau membiarkan Nabi pergi dengan begitu mudah. Akhirnya mereka seperti yang sudah disebutkan tadi, mengumpulkan 40 orang anak muda yang kekar dan terlatih dan siap untuk menikam dan menghujam Nabi SAW dengan senjata yang mereka siapkan. Pas subhanallah, Nabi SAW keluar, dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi keluar dari rumahnya dan menaburkan pasir ke atas kepala mereka masing-masing tanpa mereka ketahui. Kaum muslimin, kemudian Nabi SAW tidak langsung menuju ke arah utara, yang notabene adalah arah Madinah, tapi beliau menuju ke arah selatan dulu, yang menuju ke arah Yaman, karena dalam perhitungan mereka sudah memperhitungkan bahwasanya pasti dugaan awal orang Quraisy tujuan Nabi adalah menuju Madinah. Kenapa? Karena orang-orang Islam sudah banyak yang hijrah ke Madinah sebelum Nabi SAW. Maka Nabi SAW sengaja membuat strategi untuk hijrah dan mengarah ke arah Yaman, yaitu ke arah selatan kota Mekah. Dari jarak yang lumayan jauh, sekitar 6 atau 7 kilo, beliau menuju ke ke gua. Di sana ada namanya Gua Thaur, dan di sini terlihat lagi bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala, bagaimana cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk gua, dia tulis yang masuk ya Rasulullah, yani uqsimillah, saya bersumpah kepada Allah saya masuk dulu, supaya mengamankan tempat yang ada di dalam gua. Karena kalau seandainya ada hewan-hewan yang berbisa, maka jangan sampai menggigit atau mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah aman, masuklah mereka ke dalam gua, dan ternyata juga Nabi alaihi salatu wasallam dan Abu Bakar Siddiq juga sudah mempersiapkan siapa yang akan mengantar makanan, yaitu Zatun Nitaqain, Asma bintu Abu Bakar. Asma radhiyallahu anha, lihat bagaimana tegarnya seorang wanita ini. Siapa dulu ayahnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anha, dan siapa suaminya? Zubair bin Awam, salah satu dari sahabat yang menjadi pelindung dekat dan setia Nabi SAW, yang disebut dengan Hawari Rasulullah, salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Asma bolak-balik setiap hari selama 3 hari mengantarkan makanan ke situ. Dan sedangkan Abdurrahman ibn Abu Bakar radhiyallahu anhu Nabi bertugas untuk mencari perkembangan berita di kota Mekah, dan setiap mereka datang, selesai mereka datang untuk menghilangkan jejak, maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menyuruh penggembala kambingnya untuk bergembala di sekitar itu untuk menghilangkan jejak bahwa ada yang bolak-balik ke gua tersebut. Ini semuanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah adalah cara dan usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam
beliau juga menyewa seorang penunjuk jalan yang sangat ahli, Abdullah bin Uraiqid, yang sangat ahli menentukan mencari jalan, seorang yang ahli mencari jejak, ahlul qafiyah ahlul qiyafah, yang dengannya dia bisa mengetahui kemana arah yang harus dituju dan bila tersesat di jalan kemana harus kembali. Ini adalah bagian dari usaha Nabi alaihissalatu wassalam. Karena tidak ditemukannya Nabi, bukan mereka tidak sampai ke gua tempat bersembunyi, tapi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelamatkan Nabi. Sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata ke Nabi alaihissalatu wassalam, ya Rasulullah, law anna ahadahum ta'ta'a ilaina atau anzalan nazarahu, andainya seseorang dari mereka melihat ke arah bawah, la absarana, pasti akan terlihat kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, ma dhannuka bithnainillahu thalithuhuma, bagaimana kamu menduga wahai Abu Bakar, kenapa kau takut? Kita berdua tapi bersama kita ada Allah subhanahu wa ta'ala. إذ يقول لصاحبه إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Jangan takut Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Orang Quraisy dibikin bingung. Kesana kemari sudah dicari, tapi tidak juga bertemu. Mereka pun memasang atau membuat sayembara 100 ekor onta per kepala, hidup atau mati, karena memang target mereka menghabisi Nabi alaihissalatu wassalam dengan cara apapun. Maka di antara yang tertarik dengan itu adalah Ka'ab bin Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum. Beliau merasa tertarik dengan 100 ekor onta tersebut. Maka ketika terlihat olehnya ada bayangan orang yang lewat yang sebenarnya tidak disangka oleh Nabi dan sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bahwa mereka bukan dari Quraisy. Nah, Suraqah sebenarnya melihat, tapi ketika datang orang Quraisy dia katakan tidak melihat apa-apa. Dia hanya mengatakan itu berit, itu tukang pos yang menyampaikan berita. Dia ingin mendapat hadiah sendiri. Akhirnya setelah merasa aman dan dia mengejar subhanallah, mengejar Nabi dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dan Abu Bakar ketika melihat ada yang mengejar dari belakang, dia sering sekali berpaling ke belakang dan mengkhawatirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tak berhenti membaca ayat Al-Qur'anul Karim, tak berhenti berzikir kepada Rabbil Alamin, karena sesungguhnya yang pertolongan sesungguhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dekat ke Nabi alaihi salatu wassalam, maka terperosoklah kaki kuda Suraqah ibn Malik ibn Ju'shum tersebut sampai dia jatuh terguling-guling tepat di bawah kaki Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi memaafkannya, tetapi dia tak berhenti sampai terjadi 3 kali. Akhirnya dia sadar bahwa tidak mungkin untuk menangkap apalagi membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dia berjanji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau ada orang Quraisy yang mengikuti, maka beliau akan bertindak sebagai orang yang menghalangi orang Quraisy mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Fa subhanallah, musuh yang sangat antusias dan berambisi untuk mendapatkan hadiah dengan menangkap atau membunuh Nabi, sekarang justru menjadi penyelamat yang menolak atau yang memulangkan semua mata-mata semua orang yang ingin mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menjanjikan kepadanya, andainya nanti Persia ditaklukkan, subhanallah, masih dalam kondisi takut dan dalam keadaan terancam, Nabi mengatakan, nanti Persia bila ditaklukkan, maka saya hadiahkan kepadamu siwaru Kisra, yaitu gelang yang dipakai oleh Kisra. Maka di saat Persia ditaklukkan di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar mencari Suraqah karena dia pernah mendengar
bahwa Suraqah dijanjikan oleh Nabi SAW diberikan gelang Persia tersebut. Ini sebenarnya mengandung nubuat, isyarat, mukjizat bahwasanya agama ini tidak akan mati, walaupun mereka harus mati-matian untuk memperjuangkannya. Walaupun ada sahabat yang syahid, ada yang korban, ada yang dibunuh oleh orang-orang kafir, tetapi agama ini tak mungkin dihilangkan dan insyaallah sampai akhir kiamat. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa harus kejadiannya seperti ini? Bukankah Nabi sayang pada Nabi? Bukankah Allah sayang pada Nabi? Bukankah dengan mudah Allah Subhanahu wa taala, ya kalau Allah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Perintah Allah itu, urusan Allah itu, bila dia menghendaki sesuatu, dia cukup mengatakan kun fayakun. Dia utus malaikat, lalu Nabi diangkat menuju Madinah dengan, kalau kita mungkin dengan selembar sajadah sampai ke Madinah. Tetapi Allah SWT ingin mengajarkan kepada kita umatnya, kalaulah Nabi sang kekasihnya harus berjuang berat untuk menegakkan agamanya, tentu kita harus lebih daripada itu berjuang, karena sesungguhnya ujian itu tanda cinta. Usaha kerja itu bukan tidak sayang. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam bergelar sebagai Khalilur Rahman, kekasih dekat Allah tabaraka wa taala? Tetapi coba lihat ujiannya, baru dapat anak disuruh berpisah. Bukan hanya berpisah dengan sang anak, disuruh berpisah dengan anak dan ibu atau dengan istrinya. Di tempat yang aman, di tempat yang nyaman, tidak, ditinggalkan. Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Aku tinggalkan istriku dan keturunanku di suatu tempat yang tidak ada sumber kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan di situ. Subhanallah, tapi Allah ingin, kalau kau memang khalili ya Ibrahim, tidak boleh ada yang menggantikan cintamu kepadaku dengan cintamu kepada anak dan istrimu. Maka diuji. Ibrahim lulus. Di saat sedang sayang-sayangnya, anak sudah menanjak remaja. Ibrahim pun diuji lagi. Apakah sayangnya sekarang kepada anaknya mengalahkan cintanya kepada Rabb? Lagi-lagi diuji untuk menyembelih. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya ujian dari Allah SWT bukan karena tanda benci, tapi karena semakin berat ujiannya, semakin tinggi cinta Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran berharga bagi kita. Ma'asyiral kiram. Maka dari pelajaran hijrah ini sangat banyak kita dapatkan. Di antaranya bahwa seandainya bumi di sini sempit untuk berdakwah, bumi di sini sempit untuk beribadah, tempat lingkungan kita tidak mengizinkan kita untuk bebas menjalankan agama Allah, maka ada hujjah bagi kita untuk tidak melaksanakan? Tidak. Alaysa alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, kamu bisa hijrah dan pindah daripadanya? Bumi Allah itu luas. Kadang-kadang kita terpaku dengan lingkungan yang tidak mendukung, sehingga kita pun lebur tidak menjalankan agama. Itu tidak menjadi hujjah. Ada tempat untuk hijrah. Nabi SAW ketika keluar dari Mekah bukan dengan senang dan gembira. Beliau ketika sampai di tanjakan tinggi di Syi'bah Ibn Amir, dia kembali menoleh ke belakang melihat Ka'bah dari kejauhan sambil meneteskan air mata. Nabi SAW sebagaimana kita juga meninggalkan tanah air tercinta dalam kondisi tidak kondusif, dalam kondisi dalam tanda petik terusir, walaupun sebenarnya izin dari Rabbul Alamin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sambil bersedih mengatakan, wallahi ya Makkah, innaki la ahabbu biladillahi ilaih. Demi Allah wahai Makkah, engkau adalah negeri yang paling aku cintai.
Siapa tidak mencintai tumpah darahnya? Laula anna qaumaki akhrajuni makharaj. Kalau bukan karena orang-orang pendudukmu mengeluarkanku, aku tidak akan keluar meninggalkanmu. Tapi kesedihan itu tidak boleh menjadi penghalang untuk berdakwah. Tidak bisa menjadi pengikat kita untuk tidak berkembang. Maka Nabi SAW meneruskan apa yang diperintahkan. Pergi dan hijrah. Karena sesungguhnya mungkin di sana lahan dakwah lebih subur. Dan memang di Madinah lah, bahkan bukan hanya di zaman Nabi, sampai hari kiamat Madinah menjadi sarangnya iman. Innal imana la ya'rizu ila Madinah kama ta'rizul hayyatu ila juhriha. Iman bersarang ke Madinah sebagaimana ular bersarang kembali ke sarangnya. Ketika Nabi mentamsilkan seperti ular ketika keluar menebar kemana-mana mencari makan, lalu ketika tidak aman dia lari ke sarangnya. Demikian juga iman ini, kemana-mana dia mencari orang-orang yang diberikan hidayah, tapi ketika di luar tidak aman, iman kembali bersarang ke Madinah. Di sini para ulama menyebutkan bahwasanya ahlul Madinati selalu istiqamah, walaupun tidak semuanya, tapi iman akan tetap eksis di Madinah. Ajaran Islam akan tetap murni di Madinah. Bahkan Al-Masihud Dajjal yang fitnahnya luar biasa, tapi ketika nanti dia menjelang hari kiamat dia turun, dia keluar, dia tidak diizinkan oleh Allah masuk kota Madinah. Oleh sebab itu Nabi SAW menganjurkan untuk tetap di Madinah. Man arada ayyamuta bil madinati falyaf'al. Inilah balasan yang Allah berikan atas pengorbanan Nabi SAW. Ini pelajaran pertama, bahwa dakwah lahannya sangat lapang. Jangan dikatakan sempit. Maka seorang dai tidak pernah boleh putus asa. Berhenti dakwah di sini, masih ada tempat lain, insyaallah taala. Yang kedua, bahwa kekuatan kufur selamanya ingin menghancurkan kekuatan iman, dan mereka sebagaimana orang-orang beriman dibantu oleh orang-orang yang taat, yaitu para malaikat Allah, demikian pula orang-orang kafir dibantu oleh orang-orang yang durhaka kepadanya, iblis dan bala tentaranya. Lihat, iblis hadir dalam rapat-rapat mereka. Iblis hadir membuat makar untuk menghancurkan Nabi dan para sahabatnya. Maka orang Islam pun didukung oleh para malaikat. Tentu saja dukungan malaikat lebih hebat dan lebih kita harap, karena syaitan ketika sudah bertemu dua pasukan ketika di medan jihad dan peperangan, syaitan pun melarikan diri meninggalkan orang-orang yang awalnya dihasung dan diadu oleh mereka. Tapi malaikat datang di saat yang tepat ketika kaum muslimin dalam keadaan tidak kuat atau dalam keadaan terjepit, maka Allah akan mengirim bantuan dari kalangan malaikat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwasanya keberhasilan tidak hanya mengandalkan apa yang Allah tentukan. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwasanya segala sesuatu Allah sudah tentukan, catatan sudah kering, pena sudah habis tinta. Tetapi ketika ditanya oleh para sahabat, bagaimana kita melakukan, kenapa masih beramal ya Rasulullah? Nabi katakan, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Bekerjalah karena sesungguhnya segalanya, setiap orang dimudahkan mendapat apa yang ditakdirkan untuknya. Kita sebagaimana tuan-tuan dan puan sebagai tenaga kesehatan, dokter, spesialis dan sebagainya, sakit ditentukan, sehat ditentukan, tapi kita harus ada usaha, dan Allah menghargai usaha itu. Sekecil apapun yang kita buat, Allah menghargai asal kita dalam rangka berbuat taat. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu merendahkan sesuatu kebaikan sekecil apapun. Bahkan Allah jadikan siapa yang menghidupkan satu jiwa diberi pahala seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Menyelamatkan satu jiwa baik fisik maupun psikisnya,
baik pun badan maupun rohaninya, kita selamatkan seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya sekecil apapun harus ada usaha. Allah SWT mengumpamakan tawakal itu dengan seekor burung. Burung ketika bangun pagi, mereka dengan ceria berkisau berlari ke sana dan kemari. Belum makan tapi sudah bergembira. Hendaknya kita ketika pagi penuh harapan dan penuh harap kepada Allah dengan keberkahannya. Tidak ada boleh yang khawatir, asal mau bergerak dan tawakal kepadanya, maka seperti burung tadi, dia pergi dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Nabi katakan, "Lau tawakkaltum, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Ma'asyiral ikhwan dirahmati Allah, di antara pelajaran, jadi keberhasilan dakwah Nabi SAW dengan hijrah ini, keberhasilan hijrah bukan hanya mengandalkan kun fayakun, apalagi simsalabim, tapi usaha cari teman yang paling amanah, yaitu Abu Bakar, yang paling setia itu Abu Bakar. Kemudian menyiapkan ahli penunjuk jalan, melakukan gerakan tidak langsung ke Makkah, ke Madinah, tetapi memutar dulu ke arah selatan menuju Yaman untuk melabui. Kemudian orang yang tadi berusaha keras untuk menangkap dan membunuh Nabi SAW, ketika dia menyerah, Nabi juga tidak begitu saja. Kalau dia sudah menyerahkanlah lalu kita tidak, Nabi memberikan kepadanya jaminan, bahkan memberikan iming-imingan, bukan imingan kosong, sesuatu yang akan terjadi. Bila Kisra, bila nanti Persia ditaklukkan, kamu akan saya berikan gelang kebesaran Kisra Persia tersebut. Siapa yang tidak tertarik? Karena gelang Kisra itu lebih mahal dari 100 ekor onta, yang karenanya dia bersemangat untuk membunuh Nabi SAW. Jadi bukan hanya cukup dengan penyerahan, tidak, diberikan sebagai penutup mulut, dan itu dalam peperangan atau dalam suatu strategi untuk keberhasilan, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian Nabi SAW, seperti yang kita lihat sendiri, beliau juga walaupun musuh sekalipun, yang namanya amanah mesti tetap diberikan. Mereka memusuhi Nabi, tapi titipan-titipan yang diberikan kepada Nabi oleh mereka, dan sekarang mungkin terakhir kita bertemu, karena Nabi juga tidak tahu apa yang akan terjadi. Dia hanya menjalankan perintah ilahi. Selamat tidak selamat, terbunuh di perjalanan, Nabi belum diberitahu. Tetapi Nabi diberikan tanda-tanda bahwa beliau akan selamat. Contohnya tadi, bila Persia ditaklukkan, maka Suraqah diberikan gelang kebesaran Kisra Persia. Masih banyak pelajaran, dan di antara yang paling penting adalah keikhlasan dalam berdakwah, keikhlasan dalam berbuat, keikhlasan dalam beramal. Ini sangat menentukan keberanian, kejujuran, dan sabar kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, karena sebenarnya masih bersama antum ini asik sekali, tidak terasa waktu berlalu. Tapi apa boleh buat, nampaknya kita juga harus selesaikan juga dalam beberapa menit ke depan. Barangkali kalau ada pertanyaan atau mungkin ada tanggapan, dipersilakan. Saya kembalikan kepada saudaraku moderator, yaitu Dr. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya, terima kasih, jazakallah khair. Begitu banyak ilmu yang kami dapatkan dari Pak Ustadz mengenai hijrah Nabi, bahwa ada pengorbanan, ada keikhlasan. Dan mungkin ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Ukti Maira. Yang pertama, apakah bedanya hijrah yang dilakukan Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain seperti Nabi Yunus? Kemudian mengapa kota Madinah menjadi tujuan hijrah? Sepertinya tadi udah dijawab sama Pak Ustadz juga ya. Yeah. Kemudian ada yang pertanyaan yang terakhir dari Ukti Meliana. Ketika ada lingkungan yang kurang baik, apa yang menjadi batasan untuk seseorang tetap bertahan pada lingkungan tersebut, atau sebaliknya meninggalkan lingkungan yang kurang baik? Ya, Pak Ustadz bisa jawab? Untuk pertanyaan pertama, apa bedanya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan hijrahnya Nabi
Yunus alaihissalam. Hijrahnya Nabi kita alaihissalam semata-mata mengikuti izin dari Allah SWT. Beliau kalau melihat situasi dan kondisi yang sudah tidak kondusif, sebenarnya memang sudah patut hijrah, tetapi beliau setia menunggu sampai Allah mengizinkan. Sedangkan Nabi Yunus alaihissalam, dia berijtihad, dia sudah tidak punya harapan lagi umatnya untuk masuk Islam. Akhirnya beliau meninggalkan. Akhirnya Allah uji dengan masuk ke sebuah kapal, lalu kapalnya overload, kelebihan muatan, akhirnya harus diundi. Diundi pertama keluar juga nama beliau. Orang-orang tak tega, dia orang saleh, dari cara berpakaiannya orang saleh. Akhirnya dicoba undi kedua, tetap juga namanya. Undian ketiga tetap juga namanya. Akhirnya mereka menyerah. Ini sudah ketentuan Allah SWT. Akhirnya beliau dilemparkan ke laut dan ditelan oleh ikan hiu. Tapi di situ Allah ceritakan laula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya bukan karena orang yang biasa bertasbih, maka dia akan tetap di dalam perut ikan itu sampai hari dibangkitkan. Wa nada fi zulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kegelapan perut ikan itu dia masih bertasbih, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali engkau, subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, saya dulu benar-benar telah menjadi orang zalim. Akhirnya Allah SWT selamatkan dia dari perut ikan dan dimuntahkan sampai terdampar di tepi pantai, dan Allah tumbuhkan pula pohon tembikai yang menjadi terapis bagi dia. Barangkali juga sudah antum teliti itu tentang faedah makanan berupa tembikai yang banyak cairannya itu, dan pasti asal lebih paham dalam masalah ini. Itu perbedaan yang saya ketahui dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, Nabi Yunus alaihissalam. Intinya mereka semuanya dibimbing Allah SWT. Dalam keadaan bersalah pun dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang orang soleh itu bila berbuat salah selalu minta ampun. Ya, ia ta'assaf. Ada dalam sebuah pepatah dalam pepatah Arab yang mengatakan al-alim as-salih idza akhta'a ta'assafa. Orang soleh itu bila berbuat salah dia menyesal. Wa ammal jahilu idza akhta'a tafalsaf. Kalau orang yang jahil bila bikin salah suka cari-cari alasan filosofis, alasan logis dan sebagainya. Tapi orang soleh tidak. Adam dulu bersalah, dia bertobat pada Allah SWT. Iblis bersalah, cari-cari alasan saya lebih baik dan sebagainya. Tapi sedangkan yang kedua tentang subhanallah, apa tadi yang pertanyaan kedua? Mengapa yang Madinah yang dipilih? Kenapa Madinah yang dipilih? Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu lah yang berhak menciptakan apa yang dikehendaki dan memilih. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan ini, kenapa tidak melakukan ini, tapi mereka lah yang ditanya. Nah, Allah SWT menjadikan tempat lebih utama dari tempat lain. Makkah lebih utama di Madinah, Madinah lebih utama di Baitul Maqdis, Baitul Maqdis lebih utama tempat lain. Ini semuanya sudah ketentuan Allah SWT. Kemudian masa Allah menentukan Ramadan 10 malam terakhir lebih afdal daripada malam-malam lain, dan di depan kita ada 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dari masa yang lain. Itu semua ketentuan Allah. Tapi lalu kenapa Allah memilih Madinah? Wallahu alam juga jawabannya seperti itu. Tapi hikmah yang mungkin ditarik, ya sebenarnya ini hanya sekedar penguat saja. Ibaratnya ini hanya sekedar kalau dalam obat doping lah, apa istilahnya? Saya pun tidak ingat lagi ya. Obat nutrisi, bukan nutrisi. Apa menambah tenaga apa namanya? Nah, ini dokter pun lupa.
suplemen Pak Ustadz. Suplemen, Masya Allah. Awak nampaknya jarang minum suplemen nampaknya. Jadi ini hanya sekedar penguat saja, bukan dasar kita. Allah yang tentukan, ya kita sami'na wa ata'na. Tapi ini sudah disebutkan di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya, dalam Taurat, wal Injil, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah disebutkan. Itulah sebabnya kenapa orang-orang Yahudi mereka pada hijrah ke Madinah. Sebab disebutkan bahwa tempat hijrah Nabi itu adalah berada di sebuah kota bainal labbataini, yaitu antara dua batu hitam yang terbakar, dan itu adanya di Madinah, Harra Gharbiyah dan Harra Syarqiyah. Di batas itu tanah haram itu Harra Gharbiyah, ada Harra Syarqiyah, ada batu-batu hitam yang seperti terbakar itu. Kemudian Ardun Rakhwah, yaitu airnya payau, dan Zatu Nakhlah, dan punya pohon-pohon kurma. Akhirnya orang Yahudi kan mereka berharap, walaupun mereka ketika para nabi datang tetap ditolak, tapi mereka tetap juga mengharapkan para nabi itu. Subhanallah. Maka mereka pergilah ke Madinah dengan harapan nanti nabi itu dari keturunan mereka. Makanya Allah sebutkan allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami berikan kitab itu, ahlul kitab itu, mengenal nabi itu seperti mengenal anaknya sendiri. Tapi ketika mereka sudah bertemu, mereka tidak mengikutinya. Nah, kenapa Madinah? Hikmahnya wallahu alam. Pertama, Madinah itu alamnya tenang, datar. Kemudian masyarakatnya lembut-lembut. Sampai hari ini, kalau tuan-tuan mungkin ketika naik haji akan terasa auranya berbeda. Bertemu dengan orang Madinah, orang Mekah berbeda. Dan ini memang memerlukan orang-orang yang memang penyabar, telaten, karena akan berhadapan dengan orang-orang Mekah yang memang cenderung agak lebih cepat tersinggung dan kasar karena para pedagang. Maka kalau disuruh hijrah ke daerah pedagang juga terjadi persaingan juga barangkali, tapi diberikan orang-orang petani yang wallahu alam, ini hikmah saja, saya tidak bisa menjamin ini benar atau tidaknya, hikmah saja, sehingga orang-orang Makkah atau orang-orang Madinah tidak merasa dari sisi ini tersaingi. Karena apa? Orang Makkah kedagang, makanya orang Madinah ke perkebunan dan pertanian, sehingga tidak terlalu banyak, walaupun mereka disebutkan tidak Al-Quran wa yusiruna ala anfusihim walau kana bi khasasa. Mereka siap, bahkan ketika Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dari Makkah dengan Sa'ad bin Rabi' Al-Ansari Al-Khazraji dari Madinah, Sa'ad saking ikhlasnya, saking bahagianya dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf, dia katakan, ya akhi, innali imra'atin, saya punya 2 orang istri. Ya, silahkan kamu lihat mana yang paling menarik bagimu, saya ceraikan. Kalau kita paling dikasih yang tua, dah bagus itu, ya ambil yang tua misalnya. Enggak, pilih mana yang kau mau, aku ceraikan dan sampai iddah kamu nikahi. Nah, kalau disuruh berbini aja berat ya, tentu tidak ada pemasukan. Nah, ini saya punya kebun kurma 2 bidang, kamu ambil salah satunya, pilih yang kamu mau. Tapi subhanallah, Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, kan ada pepatah dalam bahasa Arab, iza kana akhuka asalan fala tal'aqhu. Kalau kau punya teman seperti madu manisnya, jangan dijilat, artinya jangan dihabisi dia. Artinya jangan sampai, kan ada gitu, kalau banyak teman yang baik-baik sekali kita selalu akhirnya bosannya nanti. Nah, biarkan bain al-fainatil urah, sekali ini, besok kita lagi, walaupun dia lebih sering. Itu kata mereka. Jadi Abdurrahman mengatakan, barakallahu laka fi ahlika wa malik, semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Lakin dullani ala suq, tunjukkan saya ke jalan ke pasar. Ternyata Abdurrahman maunya ke pasar. Dan ini ada hikmah lagi.
ketika orang-orang Quraisy orang Ansor dulu sebelum datangnya Al-Muhajirin, pasar itu dikuasai oleh Yahudi karena tidak ada pesaingnya, mereka petani, akhirnya dagangan mereka pertanian kadang-kadang dizalimi oleh Yahudi. Nah sekarang ada pemain baru yang juga ahli, yaitu orang-orang Muhajirin. Akhirnya subhanallah dengan izin Allah, kemudian strategi yang mereka buat, akhirnya pasar bisa dikuasai oleh pedagang-pedagang Muhajirin. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada hikmah-hikmah yang banyak. Tanahnya latar, kode orangnya tenang-tenang, kemudian sifat mereka berbeda. Kemudian juga Madinah itu terkenal wanitanya cantik-cantik. Katanya cantik-cantik, tapi saya tidak pernah nengok pula, takut nanti maharnya terbayar. Selama kuliah di sana saya tidak pernah nengoknya. Ya takut nanti kalau naksir nanti pas maharnya mahal tidak jadi nikah. Baiklah kau para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah SWT, pertanyaan ketiga, andainya kita berada di suatu tempat yang tak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas bebas untuk beragama, ya kalau memang tidak memungkinkan sama sekali, yang padahal yang kita khawatirkan kan masalah pada umumnya rezeki pendapatan, rezeki jabatan, rezeki popularitas dan sebagainya. Tadilah kalau memang tidak memungkinkan sama sekali, maka bumi Allah itu luas. Berapa banyak orang meninggalkan sesuatu karena Allah mudahkan jalannya. Karena Allah berjanji, man taraka syai'an lillah awadahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Saya mengenal beberapa saudara kita yang masya Allah ya sudah berpenghasilan luar biasa, ya penghasilan wajibnya dalam per bulan sampai mencapai 40, bahkan ada yang sampai 200 juta. Tapi ketika dia mengetahui ini tidak kondusif untuk menjaga iman di sini, maka dia siap untuk resign, siap meninggalkannya. Tapi subhanallah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Dan yang lebih baik ini jangan terpaku pada penghasilan duniawi. Bisa saja ketenangan hidup, ketentraman rumah tangga, anak-anak yang soleh, tidak bisa dibeli semua itu. Ya, anak yang soleh, istri yang taat, yang selalu menyenangkan, kemudian lingkungan yang kondusif untuk kita beramal menuju akhirat, kemudian rezeki yang sedikit barakah, dan yang lebih-lebih lagi adalah ada rasa nyaman yang insya Allah dengannya kita masuk surga. Wallahu ta'ala alam. Baik, barangkali itu yang bisa kita sampaikan karena waktu juga sudah mendekati 6. Nah, masih ada Ustaz siapa? Pak Dokter? Dokter Hirfi ya? Ya, Pak Ustadz. Ada satu pertanyaan dari Pak Ukti Ina. Jadi apakah ada kriteria khusus ketika Rasulullah saling mempersaudarakan sahabat Ansor dan Muhajirin? Terakhir menjelang maghrib. Subhanallah, suaranya terputus. Ini Pak Ustadz, kriteria mempersaudarakan yang kaum Ansar dan Muhajirin. Iya. Jadi, maaf, bisa diulang? Apakah ada kriteria khusus mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin? Kriteria khusus? Iya, Pak Ustadz. Nah, maksud kriteria di sini apakah ada syarat-syarat khusus gitu ya? Iya, dari Rasulullah SAW. Enggak, Nabi tidak mensyaratkan apa-apa. Nabi hanya memilihkan untuk mereka, setahu saya ya, Nabi ya karena saudara-saudara yang datang dari Muhajirin ini kan sebagian tidak punya tempat, rumah belum ada kadang, lalu dipersaudarakan dan bahkan hampir-hampir saling mewarisi. Tapi setelah itu dinasakh dengan ayat mawaris sehingga saudara angkat tidak lagi mewarisi. Wallahu ta'ala alam. Nah. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pak Ustadz,
Ya. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan dari Pak Ustadz mengenai perjalanan hijrah Nabi Muhammad. Ternyata banyak sekali hikmah-hikmah, yaitu mulai dari pengorbanan, terus keberanian, dan dan yang tadi diingat juga yang Pak Ustadz bilang, jangan meremehkan kebaikan dokter, itu untuk menyelamatkan satu jiwa itu seperti menyelamatkan semua. Itu Pak Ustadz ya. Ya, Pak Ustadz, mungkin untuk menutup boleh Pak Ustadz, apakah ada poin atau doa? Baik, jazakallah khairan. Pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudaraku dan saudariku di di kamus keluarga muslim angkatan 99 kedokteran Universitas Pajajaran. Pertama, yang kedua saya apresiasi karena ini subhanallah, walaupun ya mungkin tidak secara offline, secara online, kajian-kajian ini harus selalu ada. Karena seperti kata Nabi SAW, iman itu la yakhlaq kama yakhlaqut thawb. Iman itu juga usang, seperti usangnya baju. Jadi perlu diperbaharui. Kemudian persaudaraan kita juga dengan saling mengikat dan selalu bertemu dalam forum-forum seperti ini juga mengingatkan kita untuk selalu saling mendoakan, saling menyapa, saling mengucapkan salam, dan saling memberikan berita dan perkembangan. Mungkin ada peluang yang kita di depan kita, tapi bukan untuk kita, tapi mungkin untuk saudara kita, baik peluang dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengapresiasi kegiatan tuan-tuan dan perempuan ini. Mudah-mudahan berlanjut terus, ya, mudah-mudahan saya bertemu lagi dengan tuan-tuan nanti. Dan yang ketiga saya doakan mudah-mudahan antum dan antuna semua dengan keluarga diberikan segala kebaikan yang kita inginkan dan dijauhkan daripada keburukan yang kita tidak inginkan. Dan terakhir saya mohon maaf kalau tadi terlambat karena di sini agak lambat waktunya. Nah, jadi katanya mulai jam 4, kami jam 4 baru qomat tadi. Jadi oleh sebab itu mohon maaf. Karena kalau sedang kalau sedang marah kan tidak bagus juga saya bicara lama-lama, kata orang ahli hikmah. Kata ahli hikmah tidak boleh bicara panjang-panjang di depan 3 orang. Satu orang sedang menahan marah, sedang menahan lapar, sedang menahan hajat. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan demikian Allah SWT bisa menjadikan pertemuan ini sebagai penghapus dosa kita, meningkatkan derajat kita, dan jangan lupa selalu saling mendoakan sesama kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita bagian dari izzatul Islam, yang menaikkan kembali izzatul Islam dan harga diri kita di hadapan Allah SWT. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Robbani, merajut ilmu dan peradaban.